Oke, di sini kita sedang bersama Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Kita ingin bertanya-tanya sedikit tentang ekonomi syariah. Ya, oke, Mbak Seva, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih Pak konsep visi dan misi di Prodi Eksyar ini untuk mendukung akademiknya? Oke, jadi di ekonomi syariah sendiri itu kan memiliki kekhasan seperti prodi-prodi lain. Tentu jelas ada kekhasan masing-masing dari prodi. Kalau di ekonomi syariah sendiri itu ada industri halal edupreneur, yang dimana profil lulusan itu kami di ekonomi syariah itu sebagai praktisi ekonomi syariah, yang dimana itu ada di BUMN, di perusahaan, dan lain sebagainya. Terus ada juga sebagai Dewan Pengawas Syariah atau Dewan DPS. Terus ada juga kebijakan regulasi dari ekonomi syariah sendiri, terus di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Baik. Untuk perencanaan yang ada di ekonomi syariah ini, apakah sudah berjalan dengan lancar, Pak? Oke, tentunya dari kurikulum pertama berdiri sama halnya sama prodi MBS, PGMI, yang dimana prodi masih baru 3 angkatan, yang dimana kita harus berbenah dari kurikulum 2023 hingga sampai saat ini ada pembedahan kurikulum, yang dimana 2026 itu ada masukan dari beberapa mitra perusahaan, terus dari pengguna lulusan, dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ya Pak efektivitas struktur organisasi dan pembagian tugas di program Eksyar ini? Struktur dosennya atau struktur? Struktur mungkin bisa dosennya dahulu, setelah itu Oke, mahasiswanya. dari struktur dosennya jelas ya, seperti prodi-prodi lain, yang dimana ada pejabat struktural, yang dimana ada dekan, ada kaprodi, terus ada sekretaris prodi, terus ada di mahasiswa ada ketua kelas, sekretaris, dan lain sebagainya. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu sejauh mana pimpinan program studi melibatkan dosen dan tenaga kependidikan dalam pengambilan keputusan? Oke, jadi di prodi Ekser sendiri setiap mau akhir semester itu ada evaluasi yang dimana kita memonitoring kinerja dari dosen-dosen itu sendiri, dari pelayanan kepada mahasiswa, terus dari pengajaran, dari karya-karya dosen tersebut. Diharapkan dosen bukan hanya untuk mengajar saja, jadi gitu. Untuk sistem monitoring dan evaluasinya diterapkan untuk meningkatkan mutu akademik dan non-akademik, apa bagaimana? Oke, jadi di ekonomi syariah sendiri jelas tentu ada non-akademik sama akademik, yang dimana untuk mempersiapkan lulusan. Jadi ketika mahasiswa itu mempunyai skill tertentu, kita arahkan. Jadi tidak menuntut untuk ikut lomba akademik saja, tetapi di Uniwara tentunya ada UKM, ada organisasi yang lain. Jadi dari saya selaku Kaprodi juga mengarahkan untuk non akademik juga. Jadi berprestasi seperti semboyannya Uniwara ya. Jadi untuk berprestasi terus. Iya, baik. Dan sejauh mana pengelolaan sumber daya, sarana prasarana, dan anggaran mendukung capainya kerja prodi studi itu, Pak? Oke,
Tentunya di kami di Uniwara itu ada namanya berbasis RKA. Jadi kami setiap tahun itu ada namanya awal perkuliahan atau awal tahun itu ada rapat untuk pembentukan RKA untuk eh, dana anggaran belanja. Bukan rumah tangga saja, tetapi di Uniwara itu berbasis itu Mbak. Jadi biar terarah, jadi sudah tersusun rapi. Tentunya di prodi lain juga seperti itu. Oh, disusun sudah Pak ya. Iya, jadi Kaprodi itu dapat jatah program kerjanya apa saja. Tetapi Kaprodi khususnya di ekonomi syariah tentunya ya harus aktif untuk mencari sponsorship atau cari program yang kiranya mendukung kegiatan prodi untuk supporting kegiatan, tidak hanya untuk melulu kepada keuangan lembaga, bisa jadi ikut program hibah atau di pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Oh, iya. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Pengeluaran juga. Terus bagaimana ya Pak mekanisme komunikasi dan koordinasi internal dalam mendukung kelancaran operasional program studi ekonomi syariah ini? Ya Pak, Mbak. Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi internal dalam mendukung kelancaran operasional program studi? Oke, jadi kami setiap ada masukan atau ada mitra itu kami tampung. Jadi kami tampung bagaimana semisal kita mata kuliah itu tidak melulu dari Kaprodi. Jadi kita dapat masukan dari masyarakat, kami dapat masukan dari mitra perusahaan, dapat dari mahasiswa yang dimana untuk mempersiapkan profil itu. Jadi ketika ada kurikulumnya sudah tidak sudah kayak tidak mengikuti zaman, kita akan rombak. Jadi gitu. Jadi sejauh mana program studi menindaklanjuti hasil evaluasi dan masukan dari pemangku kepentingan mahasiswa, alumni, atau pengguna lulusan? Kebetulan kalau yang dari 3 prodi yang baru itu masih belum ada lulusan ya. Jadi kami menggunakan mitra perusahaan yang sudah bekerja sama. Jadi masukan dari mitra tersebut kami tampung. Untuk apa? Untuk barangkali mahasiswa yang sudah lulus itu ketika kami jalin sinergi sama perusahaan, otomatis perusahaan itu kan melihat tuh kaprodinya ada chemistry sama perusahaan itu. Jadi kan harapannya mahasiswa direkrut di sana. Bisa kerja langsung gitu Pak ya di sana. Ya, baik. Terima kasih, mungkin cukup segitu Pak ya.